Dua nama baru mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kehadiran mereka disebut-sebut bisa menjadi senjata rahasia yang mampu mengubah wajah permainan timnas Indonesia di level internasional. Dengan kemampuan individu yang luar biasa, kecepatan, teknik, dan mental bertanding yang kuat, kedua pemain ini diyakini mampu memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Banyak pengamat bahkan menilai mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pembeda saat menghadapi tim-tim kuat dunia. Yang membuat situasi semakin menarik, keduanya datang di saat timnas Indonesia sedang berada dalam fase penting untuk meningkatkan daya saing di kancah Asia dan dunia. Kehadiran amunisi baru ini memberikan harapan besar bagi jutaan pendukung yang ingin melihat Merah Putih tampil lebih garang dan disegani. Namun pertanyaannya, mampukah mereka menjawab ekspektasi yang begitu tinggi? Bisakah dua talenta ini menjadi kunci yang membawa timnas Indonesia menciptakan sejarah baru? Satu hal yang pasti, dunia sepak bola mulai melirik perkembangan timnas Indonesia. Dan jika kedua amunisi baru ini mampu menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi dan mengguncang panggung sepak bola dunia. Kabar yang membuat para pendukung timnas Indonesia heboh kembali mencuat. Dua nama yang tengah menjadi sorotan, Mitchell Baker dan Luke Vickery, disebut-sebut berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang sangat menarik untuk skuad Garuda di masa depan. Dengan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola kompetitif serta kemampuan yang dinilai cocok dengan gaya permainan modern, kehadiran mereka mulai memunculkan optimisme besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa pemain-pemain muda berkualitas seperti mereka bisa menjadi aset berharga dalam menghadapi persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Ajang AFF yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan rivalitas sengit diprediksi akan menjadi panggung yang tepat bagi talenta-talenta baru untuk menunjukkan kualitasnya. Jika benar mendapat kesempatan membela Merah Putih, Mitchell Baker dan Luke Vickery diyakini dapat memberikan energi baru, kreativitas, serta kedalaman skuad yang dibutuhkan timnas Indonesia. Para supporter pun mulai membayangkan bagaimana dahsyatnya lini permainan Garuda apabila kedua pemain tersebut mampu beradaptasi dengan cepat dan menampilkan performa terbaiknya. Harapan untuk melihat Indonesia tampil lebih dominan dan kompetitif di AFF semakin besar dari hari ke hari. Meski demikian, perjalanan menuju level tertinggi tentu tidak mudah. Tekanan besar, ekspektasi publik, dan persaingan ketat akan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, justru disitulah mental juara akan diuji. Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan terbaru mengenai kedua pemain tersebut. Akankah Mitchell Baker dan Luke Vickery benar-benar menjadi bagian dari masa depan cerah timnas Indonesia? Jika itu terjadi, AFF bisa menjadi saksi lahirnya kekuatan baru yang siap mengguncang Asia Tenggara. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang membuat para pesaing di Asia Tenggara harus meningkatkan kewaspadaan. Menjelang ajang Piala AFF, skuad Garuda dinilai semakin kuat dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, serta kedalaman skuad yang semakin menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Kecepatan permainan, organisasi tim yang lebih rapi, serta mental bertanding yang semakin matang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan ketat di kawasan ASEAN. Yang paling menarik perhatian adalah munculnya sejumlah talenta muda yang siap bersinar. Kehadiran pemain-pemain baru memberikan banyak pilihan bagi pelatih untuk meracik strategi terbaik. Tak hanya kuat di lini depan, timnas Indonesia juga semakin solid di sektor tengah dan pertahanan. Para pengamat sepak bola menilai bahwa Indonesia kini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kandidat kuat di Piala AFF. Bahkan, beberapa rival tradisional mulai mengakui bahwa Garuda bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Dukungan luar biasa dari jutaan supporter Indonesia juga menjadi kekuatan tambahan yang mampu meningkatkan motivasi para pemain di setiap pertandingan. Atmosfer dukungan yang masif seringkali menjadi faktor pembeda saat timnas tampil di laga-laga penting. Meski tantangan yang dihadapi tidak akan mudah, optimisme terus mengalir dari berbagai kalangan. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang semakin kompetitif, timnas Indonesia diyakini mampu memberikan kejutan besar dan bersaing hingga fase akhir turnamen. Kini, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Apakah ini saatnya Garuda menguasai Piala AFF? Persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin memanas. Menjelang turnamen besar di kawasan ASEAN, kabar mengenai potensi hadirnya dua amunisi baru untuk timnas Indonesia mulai menjadi sorotan.
Kehadiran mereka disebut-sebut dapat menambah kekuatan Garuda secara signifikan dan membuat para rival mulai berhitung ulang. Sejumlah pengamat menilai bahwa jika kedua pemain tersebut benar-benar bergabung dan tampil sesuai ekspektasi, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kombinasi teknik, fisik, dan pengalaman yang mereka miliki diyakini dapat memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda. Tak heran jika para pendukung sepak bola di negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Kamboja mulai memperhatikan perkembangan ini. Kedua negara tersebut selama ini menjadi lawan yang cukup merepotkan bagi Indonesia dalam berbagai ajang regional. Namun dengan tambahan kekuatan baru, peta persaingan diprediksi bisa berubah. Di media sosial, banyak supporter Indonesia mengaku semakin optimistis menghadapi turnamen mendatang. Mereka berharap kehadiran dua amunisi baru itu dapat membantu timnas tampil lebih tajam, lebih kreatif, dan lebih sulit dihentikan oleh lawan-lawannya. Meski demikian, semua pihak sepakat bahwa sepak bola tidak hanya ditentukan oleh nama besar atau kualitas individu. Kekompakan tim, strategi pelatih, dan mental bertanding tetap menjadi faktor utama dalam meraih kemenangan. Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan terbaru terkait kedua pemain tersebut. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan yang paling ditakuti di Asia Tenggara. Vietnam dan Kamboja mulai siaga, Garuda berpotensi datang dengan kekuatan baru yang lebih mengerikan. Kabar mengenai dua pemain baru, Mitchell Baker dan Luke Vickery, mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Nama keduanya terus dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia melalui program naturalisasi yang belakangan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing skuad Garuda. Mitchell Baker disebut-sebut memiliki kemampuan yang mumpuni di sektor pertahanan maupun lini tengah, sementara Luke Vickery dinilai memiliki kualitas yang dapat menambah daya gedor dan kreativitas permainan tim. Kehadiran mereka tentu menimbulkan berbagai pendapat di kalangan supporter. Sebagian fans menilai naturalisasi kedua pemain ini bisa menjadi langkah tepat untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen penting di masa depan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, mereka diyakini mampu memberikan persaingan sehat di dalam skuad, sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa proses naturalisasi harus dilakukan secara selektif. Mereka berharap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki kualitas di atas rata-rata dan mampu memberikan dampak nyata bagi timnas Indonesia. Kini, pertanyaan besar pun muncul di tengah publik sepak bola tanah air. Apakah Mitchell Baker dan Luke Vickery memang layak mendapatkan kesempatan untuk dinaturalisasi dan mengenakan jersey merah putih? Bagaimana menurut kalian? Apakah kedua pemain ini layak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau sebaiknya timnas lebih fokus mengembangkan talenta muda lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia tampaknya belum akan berhenti. Setelah proses perpindahan kewarganegaraan Luke Vickery dan Mitchell Baker berjalan, kini muncul kabar skuad Garuda akan kembali kedatangan dua pemain keturunan baru. Ia menyebut ada dua calon pemain yang masuk dalam kloter berikutnya untuk memperkuat timnas Indonesia di era pelatih John Herdman. Menariknya, kedua pemain itu berasal dari dua negara yang selama ini menjadi sumber talenta diaspora Indonesia, yaitu Jerman dan Belanda. Meski identitas mereka masih dirahasiakan, sinyal kuat mengenai proses naturalisasi lanjutan sudah mulai terlihat. Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain timnas Indonesia yang bakal diproses naturalisasi. Satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, ujar Nur Korompot. Namun Nur menegaskan, prosesnya belum memasuki tahap resmi di Kementerian Hukum. Hingga saat ini, dokumen kedua pemain tersebut belum diserahkan untuk diproses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Masih belum diserahkan dokumennya, tapi satu pemain Jerman Indonesia, satu lagi Belanda Indonesia, katanya. Saat ditanya mengenai identitas kedua pemain tersebut, Nur memilih bungkam. Ia menyebut, nama-nama calon pemain naturalisasi itu belum bisa dipublikasikan ke masyarakat. Iya, untuk nama-namanya masih belum bisa diungkap, tegas Nur. Jika benar terrealisasi, tambahan dua pemain keturunan dari Eropa itu berpotensi semakin memperkuat kedalaman timnas Indonesia. Rencana timnas Indonesia menambah kekuatan melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perhatian media Asia Tenggara. Kali ini, sorotan datang dari Vietnam setelah proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker mendapat lampu hijau dari Komisi X DPR RI. Bocoran ciri-ciri pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI mulai terkuak. Hal ini diungkapkan oleh staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Nur Korompot. Program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan PSSI tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Setelah nama Luke Vickery dan Mitchell Baker memasuki tahap penting, kini muncul sinyal adanya dua pemain keturunan lain yang juga disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Nur, Luke Vickery dan Mitchell Baker menjadi bagian dari gelombang pertama naturalisasi pada masa kepelatihan John Hartman. Keduanya disebut akan segera menjalani tahapan sidang di DPR RI sebagai bagian dari proses memperoleh status warga negara Indonesia. Dua calon pemain timnas @Luke Vickery_ dan @Mitchell Baker yang masuk kloter pertama naturalisasi era @official John Hartman akan segera memasuki proses sidang di DPR pekan depan. Perkembangan ini tentu menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Luke dan Baker sebelumnya sudah sempat bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Meski telah mengikuti latihan bersama tim, keduanya belum dapat diturunkan dalam pertandingan resmi. Hal itu terjadi karena proses administrasi kewarganegaraan mereka saat itu masih belum selesai. Luke Vickery sendiri dikenal sebagai pemain sayap yang saat ini berkarir di Australia bersama MacArthur FC. Kemampuannya dalam membangun serangan dan bermain di beberapa posisi lini depan membuatnya masuk dalam perhatian tim pelatih timnas Indonesia. Di sisi lain, Mitchell Baker merupakan penyerang muda yang mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Namanya mulai mendapat sorotan setelah masuk dalam MLS Super Draft dan dinilai memiliki prospek menjanjikan untuk masa depan. Namun, proyek naturalisasi timnas Indonesia ternyata tidak hanya berhenti pada dua nama tersebut. Nur Korompot mengungkapkan bahwa pemerintah bersama PSSI telah menyiapkan gelombang kedua yang akan melibatkan pemain keturunan lainnya. Menurut Nur, ada dua calon pemain baru yang sedang dipersiapkan untuk menjalani proses serupa. Menariknya, kedua pemain tersebut berasal dari negara yang selama ini menjadi sumber banyak pemain diaspora Indonesia dan juga peserta Piala Dunia 2026. Kloter kedua, akan ada lagi dua calon pemain timnas yang bakal diproses naturalisasi, satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Lanjut Nur, sampai saat ini, identitas kedua pemain tersebut masih dirahasiakan. Meski demikian, Nur memastikan bahwa keduanya memiliki keterkaitan keluarga dengan Indonesia sehingga memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Luke Vickery dan Mitchell Baker berpeluang menjadi pemain naturalisasi pertama yang resmi bergabung dengan timnas Indonesia pada era John Hartman. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi Piala AFF 2026 dan berbagai agenda internasional lainnya. Sementara itu, dua pemain yang masuk dalam gelombang kedua naturalisasi berpotensi menyusul dalam waktu dekat. Jika prosesnya berjalan lancar, mereka bisa menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday berikutnya maupun persiapan menuju Piala Asia 2027. Mitchell Baker merupakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang diproyeksikan sebagai ujung tombak skuad Garuda di masa mendatang. Dilansir dari berbagai sumber, Senin, Mitchell Baker saat ini bermain untuk klub Georgetown University pada kompetisi NCAA di Amerika Serikat. Baker lahir pada 11 Desember 2006 di Melbourne, Australia, dan kini sudah berusia 19 tahun serta masih memiliki kewarganegaraan Australia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut memiliki keturunan Indonesia dari ibunya Maureen Lee Baker, di mana kakek dan neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya yang bernama Han Kuan Lee lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1937, sedangkan neneknya lahir di Semarang pada 27 Mei 1940. Selanjutnya, Maureen menikah dengan warga negara Australia Daniel Robert Baker yang lahir di Geelong pada 9 Desember 1968. Baker memulai karirnya bersama sepak bola usia muda di tim asal Hong Kong yaitu Hong Kong Football Club saat berusia 10 tahun dan bermain selama 3 tahun di sana. Lalu pindah ke klub Australia Northcote City serta Melbourne Victory pada tahun 2020-2022. Setelah itu, pada tahun 2022-2024, ia pindah ke klub Amerika Serikat BlackRock FC dan bergabung dengan tim junior. Sedangkan pada 2024, ia berlabuh ke Georgetown University, sekaligus menempuh pendidikannya di sana. Pada Januari 2026, klub kasta tertinggi Liga Amerika Serikat (MLS), Colorado Rapids, memilih Mitchell Baker melalui sistem MLS Super Draft untuk bergabung tim mereka pada akhir tahun 2026. Hari ini, Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi atlet sepak bola Mitchell Lee Baker untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia tampaknya masih akan terus berlanjut. Setelah proses perpindahan kewarganegaraan sejumlah pemain keturunan berjalan, kini muncul sinyal kuat bahwa skuad Garuda bakal kembali mendapatkan tambahan amunisi baru dari Eropa.
Kabar tersebut mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengungkapkan adanya 2 calon pemain keturunan yang diproyeksikan masuk dalam gelombang naturalisasi berikutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, 2 pemain yang dimaksud berasal dari negara yang selama ini menjadi sumber talenta diaspora Indonesia, yakni Jerman dan Belanda. Keduanya disebut memiliki garis keturunan Indonesia yang membuat mereka berpeluang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menurut Nur Korompot, 2 pemain tersebut masuk dalam kloter kedua program naturalisasi yang tengah disiapkan untuk mendukung kebutuhan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Kloter kedua akan ada lagi 2 calon pemain timnas Indonesia yang bakal diproses naturalisasi, 1 dari Jerman dan 1 lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, ujarnya. Meski demikian, Nur menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut belum memasuki tahap resmi di Kementerian Hukum. Hingga saat ini, dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk memulai proses perpindahan kewarganegaraan masih belum diserahkan. Karena itu, tahapan naturalisasi belum dapat berjalan sebelum seluruh persyaratan administrasi dipenuhi oleh pihak terkait. Hingga sekarang dokumennya masih belum diserahkan. Namun yang jelas, 1 pemain merupakan keturunan Indonesia-Jerman dan 1 lagi Indonesia-Belanda, katanya. Pernyataan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang mulai menebak-nebak identitas 2 pemain misterius tersebut, mengingat dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di kompetisi Eropa. Namun saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai nama kedua pemain itu, Nur memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada publik. Ia menegaskan identitas calon pemain naturalisasi tersebut masih dirahasiakan dan belum dapat dipublikasikan. Iya, untuk nama-namanya masih belum bisa diungkap, tegas Nur. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, tambahan 2 pemain dari Eropa tersebut berpotensi menambah kekuatan timnas Indonesia di berbagai sektor. Kehadiran pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di lingkungan sepak bola Eropa dinilai dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda dalam menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Program naturalisasi sendiri dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu strategi untuk memperkuat daya saing timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di luar negeri diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola nasional.